Suara? Musik. Oh iya, belum share ya. Musik ada? Pas suaranya. Gimana? Musik nggak kedengeran? Jangan besar-besar. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat pagi hari ini. Seperti biasa, kita analisa market dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung hari ini, kita punya program tiap pagi market opportunities. Jadi kita akan mereview. Dan kalau teman-teman punya nasabah atau calon nasabah ataupun nasabah yang udah lama trading, silakan diundang ke Zoom kita. Untuk linknya itu ada di grup. Ya, jadi tiap pagi kita akan analisa fundamental, berita-berita apa saja yang akan dirilis tiap hari, kemudian kita akan lihat pergerakan harga dari produk-produk yang ada peluang untuk kita transaksikan hari ini. Oke, selamat pagi juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Zoom, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, kita langsung masuk ke kalender ekonomi untuk melihat data apa saja yang akan dirilis pada hari ini, Selasa 23 November 2021. Oke, teman-teman bisa lihat untuk kalender ekonomi ini bisa dicek di investing.com atau Forex Factory ya, atau economic.com ya. Tapi kalau yang saya pakai adalah investing.com. Karena ada pilihan bahasa Indonesia dan lebih simpel, jadi semua orang juga bisa paham ini beritanya berita apa, impact-nya seperti apa, itu akan lebih jelas kalau kita pakai ya bahasa Indonesia juga. Jadi ada pilihan bahasa di situ. Ya, jadi teman-teman bisa pakai juga atau bisa install juga aplikasi investing.com di handphonenya masing-masing ya. Oke, untuk berita hari ini saya lihat ada beberapa data paling banyak dirilis nanti siang ya di sesi Eropa. Nah, teman-teman bisa lihat dari jam 14 atau jam 2 siang nanti ini ada PDB dari Jerman, produk domestik bruto ya. Kalau kita lihat data sebelumnya 10,3%, data tahun sebelumnya ya, ini di bulan Oktober 10,3%. Nah, untuk tahun ini diprediksi berkurang menjadi 2,4%. Ini untuk per tahun PDB-nya dari Jerman. Nah, untuk data PDB ini akan mempengaruhi Jerman dan secara umum akan mempengaruhi euro. Artinya teman-teman yang trading euro berpasangan dengan pair apapun, ini tolong diperhatikan datanya. Jika data PDB dari Jerman ini positif, ya teman-teman bisa lihat nanti datanya berwarna hijau rilisnya, itu mungkin di atas dari 2,4%. Itu artinya PDB dari Jerman bagus dan potensi juga untuk pergerakan harga euro menguat. Itu ya. Jadi kalau datanya hijau, berarti euro berpotensi menguat. Tapi kalau datanya merah atau di bawah dari forecast, di bawah dari 2,4, maka potensi untuk euro itu tertekan. Itu cara nanti baca berita di rilisnya ya. Kemudian untuk per kuartal, yang penting itu per kuartal ya, data sebelumnya 1,9%, diprediksi ada peningkatan menjadi 2,2%. Ya, jadi teman-teman harus lihat data ini untuk kita tahu seperti apa PDB-nya Jerman ya, jam 2 siang nanti. Kemudian jam 15.30 juga sama PMI-nya Jerman untuk bulan November. Untuk impact-nya juga teman-teman bisa lihat, ini high impact, artinya pengaruhnya cukup kuat ketika datanya dirilis. Data sebelumnya 57,8 dan diprediksi ada pengurangan menjadi 56,9. Nah, ini juga mempengaruhi euro ya, teman-teman ya. Walaupun datanya dirilis di Jerman, karena Jerman masuk kawasan euro, itu artinya mempengaruhi euro. Kemudian di sore hari, teman-teman bisa lihat ini ada data juga dari Inggris yang akan dirilis jam 16.30 atau jam setengah 5 sore. Nah, ini data dari PMI Composite untuk bulan Oktober. Data sebelumnya 54,1, diprediksi tetap sama. Kita lihat rilisnya, ya, data yang lebih besar. Ini artinya positif untuk Inggris, yang artinya mempengaruhi GBP juga. Kemudian data yang lebih kecil daripada forecast ini berdampak negatif terhadap pergerakan dari sterling. Dan di jam 16.30 setengah 5 ini ada beberapa data juga. Indeks manajer pembelian datanya juga sama, forecast-nya sama. Kemudian juga ini untuk PMI jasa ya. Ini juga data sebelumnya 54,6 dan diprediksi tetap sama. Kita lihat rilisnya. Dan nanti sore ada beberapa pidato ya
ada pidato dari anggota MPC. Ini tidak terlalu berdampak terhadap sterling. Dan malam hari ini juga ada indeks manajer pembelian manufaktur untuk kawasan atau untuk sesi Amerika Serikat yang pastinya mempengaruhi USD. Ini akan dirilis jam 21.45. Namun untuk berita nanti malam terkait dengan USD, ini berdampak medium terhadap pergerakan US dollar. Itu ya, jadi fokus kita hari ini mungkin dari siang ada beberapa data dari Jerman, kemudian sore hari juga ada PMI-nya dari kawasan Inggris, dan nanti malam juga ada data medium dari kawasan Amerika Serikat. Tolong teman-teman pantau mungkin yang trading di jam-jam rilis berita. Itu ya. Oke, untuk berita ekonomi seperti itu, kita langsung masuk ke teknikal. Oke, teman-teman kemarin mungkin yang lama udah tahu ya, tapi yang kemarin saya trading juga saya sempat infokan bahwa GK Invest itu kasih fasilitas trading tools atau alat bantu trading yang mempermudah nasabah untuk menganalisa pergerakan harga. Jadi kalau ada teman-teman yang punya nasabah nggak ngerti analisa, nggak paham analisa, males untuk nanya ke kita, dia bisa lihat di trading tools-nya GK Invest. Gimana caranya? Jadi untuk nasabah ini untuk nasabah khusus yang deposit di atas 2.500, kemarin juga sempat saya sampaikan. Caranya masuk ke website GK Invest ya. gkinvest.co.id. Oke, kemudian masuk ke website kita sini ya. Kemudian login menggunakan ID masing-masing. Ya, di sini ada tanda gembok ya. Teman bisa login di sini pakai email dan juga pakai password. Oh, dia keluar lagi. Saya login dulu ya. Sebentar ya, Pak. Oke, saya pakai akun salah satu nasabah. Oke. Tampil ya. Oke, nah jadi kalau sudah login nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini kabinet kita GK Invest. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa menu. Ada trading sentral, kemudian ada MT5 booster, ada auto chartis, dan mungkin untuk nasabah yang pengen withdrawal ya, itu bisa dilakukan di kabinetnya GK Invest di sini. Nah, untuk melihat alat bantu trading kita atau trading sentral untuk nasabah yang sudah deposit di atas 2.500 itu memang butuh pengajuan dulu untuk mengaktifkan trading sentral ya. Dan kalau sudah aktif nanti tinggal diklik di sini ada trading sentral. Kemudian masuk langsung ke trading sentral, ini otomatis akan masuk ke website resminya trading sentral. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah menunya trading sentral. Dan di sini ada beberapa produk ya, yang umumnya ada juga di GK Invest, dan nasabah tinggal pilih mau transaksi apa. Contoh, kita mau melihat pergerakan harga emas. Oke. Di bawah sekali ini ada komoditi, dan di bawah sini ada gold. Kemudian diklik gold ya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kembali lagi, ini ada beberapa time frame tergantung dari tipe tradingnya nasabah. Kalau nasabahnya mau jangka panjang, pakai yang 1 week untuk melihat tren jangka panjangnya. Kalau dia mau trading harian, pakai yang 30 menit. Ya, jadi pilih yang 30 menit, nanti akan kelihatan grafik seperti ini. Nah, teman-teman lihat ini adalah grafik live dari gold ya. Dan sekarang pergerakan harga di 18.06 sesuai dengan harga emas sekarang.
Kalau teman-teman lihat itu ada tanda panah ke bawah, artinya memang rekomendasi dari trading sentral untuk transaksi kita atau nasabah itu bisa dilihat di sini. Gold intraday kemungkinan atau potensi akan jatuh minus 1,3% di atas. Jadi nasabah bisa ambil keputusan kalau memang mereka sepakat dengan analisa trading sentral, ya mereka bisa ambil posisi sell. Targetnya di mana? Ini ada tanda garis merah ya. Garis merah ini adalah target pertamanya. Jadi kalau nasabah tanya, kalau kita sell, take profitnya di mana? Bisa dipilih. Take profit pertama ada di 18.05. Sorry, 18.02 ini ya. Dan yang paling rendah lagi ada di 17.85 targetnya. Nah, jadi teman-teman di sini ya cukup terbantu kalau memang nanti nasabahnya mau tanya peluang trading hari ini apa, kemudian harga emas kemana, teman-teman bisa buka trading sentral untuk melihat analisa dari trading sentral. Trading sentral ini digunakan oleh bank-bank besar dunia untuk melihat analisa dari produk-produk yang mereka juga transaksikan. HSBC Bank juga pakai trading sentral. Nah, di Indonesia GK Invest adalah broker yang bekerja sama dengan trading sentral dan teman-teman bisa manfaatkan itu ya untuk melihat dari analisa perusahaan besar seperti trading sentral ya. So, ini kemudahan dari GK Invest untuk nasabah dan teman-teman harus tahu caranya tadi ya. Ingat ya, masuk ke trading center, masuk ke gkinvest.co.id, kemudian pilih trading sentral, kemudian pilih produk apa yang mau ditransaksikan dan pilih time frame-nya. Kalau trading harian bisa pakai yang 30 menit. Dan ini akan diupdate setiap 3 jam sekali atau ketika targetnya udah capai ini akan diupdate lagi. Kemana pergerakan harga emas itu akan dianalisa oleh trading sentral. Jadi teman-teman tinggal lihat aja panahnya ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah berarti rekomendasinya sell, teman-teman cari harga terbaik. Ya, kemudian take profitnya adalah di garis-garis merah dan stop loss-nya ini juga penting ya. Stop loss di mana? Stop loss di garis biru. Ini ada garis biru artinya ini stop loss-nya. Gitu ya. Jadi nanti kalau memang targetnya ternyata harga sudah turun sampai ke 17.85, dia akan update lagi. Tergantung lagi dari analisa trading sentral apakah harga naik atau turun. Nah, untuk keterangannya, alasan dari teknikalnya kenapa trading sentral mengambil posisi turun ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di samping ada juga referensi ya, posisi short atau sell ya di bawah 18.28 dengan target 18.02 untuk target pertama dan 17.85 untuk target kedua. Nah, teman-teman bisa baca di sini nanti. Kemudian jika harga di atas 18.25 maka potensinya harga akan naik ke 18.36 sampai ke 18.45. Nah, ini untuk trading sentral ya. Kemudian di sini juga ada tipe-tipe chart yang muncul, tipe-tipe grafik yang muncul di sini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini alasan mereka kenapa merekomendasikan untuk ambil posisi sell. Itu ya untuk trading sentral. Oke, itu untuk trading sentral dan sekali lagi ini bisa teman-teman infokan ke nasabah jika mereka tertarik untuk pakai alat bantu trading sentral bisa deposit minimal $2.500. Gitu ya. Kita langsung masuk ke teknikal kita. Seperti biasa teman-teman kita analisa dulu indeks dolar. Oke. Indeks dolar kemarin bermain di level 96.1. Ya, sekarang semalam udah breakout dari level 96.1. Kita lihat kenaikan semalam cukup tinggi ya, sampai ke level 96.5 dan teman-teman bisa lihat beberapa pair semalam itu ada yang terjun ya, rata-rata terjun semua ya, termasuk emas juga jeblok semua ya, karena tadi kemarin kita analisa bahwa setelah level 96.2 ini ya, itu resisten selanjutnya ada di level 97.7. Saya nggak ngelihat ada resisten lagi di atas 96.2. Yang artinya memang untuk sekarang atau beberapa waktu ke depan ini potensi indeks dolar ini akan tetap menguat bahkan sampai ke level 97.7. Itu artinya pair-pair yang berhadapan dengan indeks dolar berpotensi untuk kembali melemah. Ya, kemarin kita udah bahas bahwa memang jika ini break, maka euro, sterling, dan lain sebagainya itu akan berpotensi untuk turun. Dan dari minggu kemarin pun kita bisa lihat tutup dari candlestick weekly itu sudah bearish, bahkan ada yang bearish engulfing.
Katakanlah sellernya masih kuat, sehingga pair tersebut berpotensi untuk minggu ini kembali turun, dan kita bisa lihat semalam pergerakannya ya. Nah, untuk hari ini kalau saya lihat sekali lagi untuk indeks dolar masih berpotensi untuk naik ya, karena memang secara tren teman-teman bisa tarik garis trend line dari gelombang terendah sampai ke sini, sampai gelombang terendah kedua ya. Pertama, kedua, teman-teman bisa lihat bahwa trennya memang strong bullish ya. Ya. Strong bullish yang artinya juga ini membuat indeks dolar berpotensi untuk melanjutkan pergerakan sampai ke resisten selanjutnya. Untuk support terdekat, ini merupakan support harga atau resisten dari harga tertinggi kemarin dan beberapa waktu yang lalu di 96.2. Ini adalah support terdekatnya, dan untuk resisten kita bisa lihat mungkin level 97 ya, karena ini level psikologis akan menjadi resisten yang paling dekat untuk pergerakan dari indeks dolar. Secara garis besar hari ini untuk indeks dolar masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Nah, itu gambarannya untuk indeks dolar ya. Sekarang kita analisa untuk forex. Seperti biasa kita analisa euro dulu. Oke, teman-teman bisa dibuka MetaTrader-nya ya untuk melihat pergerakan harga euro dan juga candlestick-nya. Teman-teman bisa pilih kalau di MetaTrader untuk trading harian bisa pakai time frame 1 jam atau maksimal 4 jam. Ya, jadi teman-teman buka time frame-nya, kemudian kalau teman-teman mau analisa market menggunakan HP itu harus di landscape biar lebih jelas grafiknya. Oke. Gimana kemarin ada yang trading demo untuk per euro? Ada nggak? Ada yang ngambil peluang sell nggak kemarin? Nggak ada. Diam aja berarti nggak ada. Oke, kemarin kita udah analisa bahwa euro berpotensi untuk melanjutkan pelemahan karena kita lihat faktor utamanya adalah penguatan indeks dolar, dan kemarin memang sempat euro ini bermain di level support harga ya. Ya, di sini ya. Kemarin kita lihat pergerakan harga bermain di level 1.1270-an. Sempat koreksi tapi hanya sedikit ya. Koreksi sedikit dan drop. Kemarin juga saya sampaikan bahwa saya agak ragu bahwa support ini kuat. Semalam kita lihat akibat penguatan dari indeks dolar, euro pun kembali tertekan. So, seperti apa pergerakan hari ini? Kalau saya lihat teman-teman, euro pun masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan ya untuk hari ini. Kalau kita lihat support selanjutnya itu ada di level 1.117, artinya euro masih ada potensi untuk turun sampai ke level support ini. Kalau dari harga sekarang 1.1230 sampai dengan 1.1170 itu ada sekitar 60 pip potensi penurunan. Dari harga sekarang ke support ya terdekat ini ada sekitar 60 pip. Jadi kalau teman-teman ambil posisi sell sekarang kemudian harganya turun, teman-teman sell 0,1 maka potensi keuntungannya $60, dan kalau teman-teman trading satu lot maka potensi keuntungannya $600 ya. Nah, jadi karena memang trennya turun, maka rekomendasi sekali lagi teman-teman bisa ambil posisi sell di harga terbaik. Harga terbaik itu maksudnya apa? Teman-teman tunggu harga retest dulu ya. Harga retest sampai ke level resisten ya. Karena kemarin ini support udah di breakout, maka ini akan berubah otomatis menjadi resisten harga. Nah, teman-teman bisa pilih ya untuk ambil posisi sell-nya di level support kemarin atau di level 1.1270-an. Nah, ini level resisten terdekat untuk euro ya. Target penurunan sekali lagi sampai ke support 1.1170. 60 pip dari harga sekarang, tapi kalau teman-teman mau cari harga terbaik tunggu koreksi di dekat 1.1270, teman-teman bisa atur untuk ambil posisi sell ya. Stop loss sekali lagi teman-teman atur maksimal 50 pip dari open posisi. $50 untuk trading 0,1 atau $500 untuk trading satu lot. Ya. Nah, untuk resisten terdekat sekali lagi di 1.170 area sell, dan kalau teman-teman mau cari posisi buy, saran saya buy di bawah. Jangan di harga sekarang karena kalau saya lihat walaupun ini volumenya kecil-kecil, tapi penurunan ini masih mungkin berlanjut ya sampai ke level support. Jadi teman-teman buy aja, cari posisi buy. Rekomendasinya di 1.1170 di level support terdekat ya. Ini support kuat kalau saya lihat karena kemarin sudah kita bahas 1.1170 ini merupakan harga terendah pada
ya. Pada tanggal 22 Juni 2020. Nah, ini kita lihat ada gelombang terendahnya, ini adalah support kuatnya. Jadi kalau teman-teman mau cari peluang yang paling bagus, tunggu di bawah. Tunggu di level tersebut untuk ambil posisi buy, gitu ya. Stop loss tinggal teman-teman atur aja. Sekali lagi maksimal 50 pip untuk trading forex. Untuk resisten dari sterling ini, untuk resisten dari euro ini saya lihat banyak sekali ya. Jadi untuk harga berbalik tren itu agak sulit ya. Mungkin butuh fundamental yang cukup bagus untuk kawasan euro atau memang data dari Amerika yang jelek untuk bisa membalikan dari tren euro ini. Oke, untuk euro ada pertanyaan? Ya, teman-teman tolong diperhatikan, nanti saya tanya untuk peluang trading hari ini ya. Yang mana yang lebih menarik untuk kita ambil peluangnya. Oke, ini untuk euro ya, nggak ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke sterling. Ya, sterling pun sama, karena dolar menguat, euro, sterling ya rata-rata juga mengalami pelemahan. Bahkan semalam harga sampai ke level 1.3380-an, ini harga terendah dari sterling semalam. Kalau kita lihat pergerakan kemarin, memang sebagai support harga adalah di 1.3410. Kemarin udah kita bahas, dan saya juga nggak rekomendasikan teman-teman ambil buy di level itu, karena saya lihat itu supportnya cukup lemah, karena udah beberapa kali dicoba. Udah beberapa kali coba dan di breakout bahkan. Maka untuk potensi pergerakan dari sterling untuk hari ini saya lihat, karena supportnya udah di breakout dan ini kemungkinan ada retest harga, maka sterling pun masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan ya, sampai ke level support ini ya, di tanggal 11 November 2021. Ini di harga 1.3350. So dari harga sekarang 1.3390 ada sekitar 40 pip potensi penurunan lagi untuk sterling. Ya, jadi kalau teman-teman mau ambil peluang karena memang dolar masih menguat, maka yang paling ideal untuk sterling ini teman-teman ambil posisi sell. Ya, cari harga terbaik. Untuk resisten terdekat sekali lagi karena kemarin supportnya udah di breakout, maka support ini ada otomatis berubah menjadi resisten harga. Ya, maka resisten terdekat ada di 1.3410. Kalau teman-teman mau sell, mungkin di atas 1.3410 udah diatur untuk stop loss-nya. Itu ya. Untuk posisi buy, saran saya teman-teman sekali lagi cari di level rendah atau di harga terendah. Ini ya, di tanggal 11 November ini, di level 1.3350. Nah, jadi kalau mau buy, tunggu dulu sampai harga turun ke sini. Jangan di buy di harga sekarang. Karena setelah dari 1.3410 itu nggak ada support lagi kecuali di sini. Nggak ada tahanan lagi sampai sini. Jadi yang paling dekat adalah di 1.3350. Itu ya, buy di bawah. Stop loss sekali lagi sama, atur maksimal 50 pip dari open posisi. Ada yang bingung nggak? 50 pip dari open posisi. Paham ya maksudnya? Kalau teman-teman sell di harga sekarang, 1.3390, stop loss-nya di mana? Saya mau tanya. Di berapa? Sell di 1.3390, kalau 50 pip stop loss-nya, berarti stop loss-nya di berapa? Di 1.3440 ya. Jadi kalau kita sell, berarti stop loss-nya di atasnya 50 pip dari 1.3390 di 1.3440. Oke, kalau buy di level ini, stop loss 50 pip berapa berarti? Di bawah. Berapa? Mas Yogi, berapa? 1, 2. Kalau kita ambil buy, stop loss 50 pip dari harga sekarang, di harga berapa stop loss-nya? 1 pip itu adalah ini ya, digit keempat setelah koma. Itu 1 pip. Oke, kalau 50 pip berarti 2 digit ini. Di bawahnya berapa? Ya, 1.3340. Stop loss-nya di situ kalau 50 pip ya. Jadi teman-teman tinggal atur aja. Untuk hari ini rekomendasinya
sama seperti kemarin, karena penguatan dolar dan udah di breakout juga konfirmasinya untuk level support, maka sell lebih ideal. Itu ya untuk sterling. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ya. Untuk forex ada request? Untuk forex, ke teman-teman juga yang menyaksikan dari Zoom, silakan nanti kalau ada request untuk analisa sampaikan di kolom chat ya. Kita lanjut untuk analisa minyak. Oke, minyak ya. Ada yang buy nggak kemarin di akun demo? Di akun demo aja nggak berani, gimana akun real gitu. Oke, kemarin udah kita bahas bahwa minyak ini tertahan di level 75 ya. Dan karena kemarin harga level 75 ini merupakan level support harga ya, teman-teman bisa lihat 75 merupakan harga terendah pada tanggal 7 Oktober dan kemarin kita rekomendasikan untuk ambil posisi buy. Karena kemarin di 75 ini merupakan level support dan kalau kita lihat candlestick-nya juga sudah mulai mengecil, maka rekomendasi kemarin adalah buy. Targetnya di berapa? Di 77. Dan teman-teman bisa lihat semalam pergerakan harga setelah ranging di level 75 itu naik sampai level 77. Pas di 77.03. Nah, kenapa harga terhenti di sini? Teman-teman bisa lihat. Harga naik dan turun itu selain fundamental, teknikal juga jadi alasan. Alasan untuk harga naik atau turun, bahkan tertahan. Nah, 77 ini merupakan level support di sesi sebelumnya, tepatnya di tanggal 18 November. Jadi 77 merupakan harga terendah pada 18 November yang sudah berhasil di break di tanggal 19 November. Artinya level 77 ini udah berubah menjadi resisten. Nah, kemarin ketika harga sampai ke level 77 itu tertahan lagi. Untuk hari ini seperti apa trading di minyak? Teman-teman, kalau saya lihat range minyak hari ini pun akan sama seperti kemarin. 77 sebagai resisten terdekat dan 75 sebagai support terdekat. Untuk penentuan pergerakan harga selanjutnya, tinggal kita lihat nanti level support yang di breakout ya. Kalau memang level support di breakout, maka potensi untuk penurunan minyak ini bisa sampai ke level 73. Ya, 73.2 tepatnya. 73.2 ini merupakan level terendah juga di sini ya. Di tanggal 30 September. Nih, ini bahkan support yang kuat nih. Perhatikan di level ini 73 di tanggal 30 September dan juga di tanggal 15 September ini merupakan resisten. Resisten di breakout jadi support, kemudian retest. Nah, ini merupakan level support yang kuat 73. Harga bisa ke level 73 jika level 75 sekali lagi berhasil di breakout ya. Dan untuk resisten yang paling dekat adalah di 77. Selanjutnya, jika memang 77 berhasil dilewati, maka potensi pergerakan harga akan sampai ke level pentingnya di resisten trend line. Ini teman-teman bisa lihat ada down trend line yang warna biru. Ini juga fungsinya sebagai resisten harga ya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 di sini di level 78 merupakan resisten kuat. Jadi kalau teman-teman mau cari posisi sell ya, ini ada dua pilihan, bisa di 77 atau 78. Bentar ini. Manajemen resikonya teman-teman lihat ini berhasil di breakout ya untuk trend line. Kalau nggak berhasil di breakout, teman-teman tahan aja ya untuk cari take profit di bawah. Tapi kalau nanti ternyata ini di breakout, maka ada potensi untuk harga minyak ini kembali ke tren besarnya. Tren besar minyak ini masih up ya, masih naik. Ini hanya koreksi harga ya. Itu kan posisi harga minyak sekarang kan di bawah resisten dan di atas support ya? Harga ya. Nah, kalau kita mau masuk pasar sekarang, apa yang kita ambil? Ya, jadi untuk masuk pasar ada 3 pilihan, buy, sell, atau wait and see ya. Kalau teman-teman ragu sekarang harga masih di tengah-tengah antara support dan resisten ya bisa tunggu dulu. Bisa tunggu harga di support atau harga di resisten. Kalau saran coach? Saran saya karena memang dari trend line ini masih turun, yang paling ideal itu sell. Tapi tunggu di atas, bukan di tengah-tengah ya. Karena tren kecil, kita ngomong bukan tren besar ya, tren kecil ya. Tunggu di atas gimana maksudnya? Bisa di 77, pilihannya di resisten atau di 7. Ya, tunggu harga naik lagi sampai ke maksimal 78. 78 merupakan resisten dari downtrend line. Bisa pilih di situ. Tapi untuk kita ambil posisi di 78 ini juga harus tunggu konfirmasi candlestick. Nggak bisa langsung ambil sell. Contoh harga naik ke 78. Nah, teman-teman buru-buru sell. Belum tentu ini resistennya kuat. Karena belum ada konfirmasi. Tunggu candlestick tutup.
atau tunggu konfirmasi candlestick selanjutnya. Apakah ada seller yang masuk, ya teman-teman bisa sell juga. Kalau di resisten ada konfirmasi penurunan harga. Tapi kalau harga lagi kenceng naik, teman-teman sell, ya itu agak beresiko. Kecuali teman-teman udah siap membatasi kerugian. Contoh saya mau sell di 78, stop loss di 79, nggak ada masalah. Kemudian naik seberapapun teman-teman udah batasin, ya. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih, bukan lebih pasti ya, yang probabilitasnya lebih tinggi, tunggu candlestick-nya tutup dulu biar tahu seperti apa reaksi pasar di level resisten, ya. So untuk hari ini range-nya kalau saya lihat 77 sebagai resisten dan 75 sebagai support harga. Pergerakan harga selanjutnya tergantung level mana yang di breakout, support atau resisten. Kalau support di breakout potensi ke 73, kalau resisten di breakout potensi ke 78, gitu ya. Karena memang tren kecilnya menurun, maka yang paling ideal posisi sell. Oke ya. Lanjut kita ke Nasdaq. Oke, Nasdaq. Di Nasdaq kemarin bermain di level 16.700 ya, 16.700. Dan ini merupakan level tertinggi sepanjang masa dari Nasdaq. Semalam di drop, ya. Nasdaq drop sampai ke level 16.300. Kita lihat di 16.300. Kalau kita lihat dari harga tertinggi 16.800 ada 500 poin. Kalau teman-teman mau trading atau nasabah mau trading dengan fluktuasi harga yang lebih tinggi, lebih besar daripada emas, itu Nasdaq jadi pilihan. Ini tinggi banget nih fluktuasi harganya. Turunnya sehari bisa 300 sampai dengan 800 poin turunnya per hari pergerakannya. Nilai satu poinnya berapa? Nilai satu poinnya 20 indeks dolar. Jadi kalau kita trading satu lot dikali 20. Kalau tradingnya 0,1 ya berarti kali 2 per satu poin. Jadi contoh semalam ada nggak bisa ini aja. Oh, nggak bisa, besar. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat dari 16.800 sampai dengan 16.300 penurunan itu ada 500 poin. Kalau tradingnya satu lot dikali 20, berapa? 500 kali 20 berapa? 1.000. Berapa? 1.000 ya. Jadi ada $1.000 potensi keuntungan kalau kita sell di atas sampai dengan penurunan semalam. Kalau tradingnya satu lot. Kalau trading 0,1 berarti ada $100 ya. Nasdaq ini sekarang berada di level support. Teman-teman bisa lihat di sini. Di tanggal 20 Oktober ini merupakan gelombang pertama. Kemudian di tanggal 10 November ini merupakan gelombang kedua. Dan di sini di 16.200 ini merupakan gelombang terendah ketiga. So, sekarang pergerakan harga berada di level support. Teman-teman bisa coba untuk ambil posisi buy. Ini yang paling ideal sekarang ya. Dan kalau kita lihat dari konfirmasi candlestick, di candlestick 4 jam kita bisa lihat volumenya udah mulai mengecil. Kemarin memang sempat besar volume semalam ya. Kemudian selanjutnya candlestick kedua tidak sebesar yang pertama, dan ketiga ini udah mulai mengecil. Nah, yang keempat kita akan lihat seperti apa ya. Kalau saya lihat ini akan tertahan di level support. Jadi kalau teman-teman mau ngambil koreksi harga di harga support ini bisa. Ya. Mungkin 100 poin itu bisa dapat di harga 18.300-an ini. Jadi TP-nya kalau kita buy di 18.300, 18.400 bisa teman-teman
take profit ya kalau ambil posisi buy. Dan kalau ternyata di breakout ya teman-teman jangan ambil posisi buy lagi, mending tunggu di bawah. Ya, tunggu di bawah di berapa? Di 16.000 pas ya, level psikologis. Ini bisa jadi pilihan untuk buy selanjutnya jika uptrend line di breakout. Sekarang teman-teman masih bisa coba untuk ambil posisi buy di Nasdaq. Nah, kalau kita lihat dari konfirmasi kemarin, ini sellernya kuat ya. Artinya apa? Kalau harga naik lagi sampai ke level 16.700, teman-teman bisa coba untuk sell di atas. Level 16.800 merupakan supply yang cukup kuat di sini. Teman-teman bisa coba sell di 16.700. Jadi kalau sudah naik ke situ lagi, teman-teman sell aja. Ini peluangnya besar untuk harga kembali terkoreksi karena konfirmasinya di sini cukup kuat ya. Bahwa di level 16.800 supply-nya banyak. Itu untuk Nasdaq ya. Saya pikir juga teman-teman sedikit banget atau bahkan nggak ada yang trading Nasdaq, jadi saya percepat dan kita langsung ke gold, ke pair yang terakhir. Oke. Untuk gold kemarin kita buat trading plan ya, bahwa memang harga emas itu masih tertekan akibat penguatan dari dolar. Jadi teman-teman tahu bahwa dolar itu mempengaruhi emas secara khususnya. Jadi kalau dolar menguat, emas kecenderungan untuk melemah. Kebalikannya juga, jika dolar melemah maka emas berpotensi untuk menguat. Nah, karena penguatan dolar semalam, emas pun ikut turun dan turunnya juga cukup dalam ya. Kemarin kita udah buat untuk support di 1833 di breakout juga. Bahkan pergerakan harga semalam sampai ke level 1802. 1802 ini merupakan level resisten pada tanggal 4 November dan pergerakan harga masih tertahan. Untuk gambaran besarnya, untuk gold, teman-teman bisa lihat ya, ini banyak banget support di sini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Nah, teman-teman lihat dulu dari trend line biru yang paling bawah. Trend line biru yang paling bawah ini merupakan tren besarnya dari emas. Ya, jadi secara tren besar, harga emas masih di atas uptrend line. Artinya sebenarnya pergerakan harga emas ini masih dalam uptrend. Namun sekarang koreksi yang cukup dalam. So, untuk support yang paling dekat memang 1802. Tapi kalau kita ngomong support key levelnya, level penting dari pergerakan harga emas itu ada di 1785. Jadi saya sepakat dengan trading sentral bahwa harga emas ini masih berpotensi untuk turun sampai ke level support pentingnya. Support penting di 1785. Ini teman-teman bisa lihat 1785 ini merupakan harga terendah pada tanggal 5 November. Ini sama seperti minyak ya, sama seperti minyak untuk teknikalnya. Kemudian kalau teman-teman lihat trend line juga ini mengarahkan ke 1785 sebagai support harga. Jadi ada dua support yang menahan untuk pergerakan harga emas. Pertama, historical terendah di 5 November, kemudian uptrend line ini yang udah jadi tahanan. So, teman-teman bisa pilih ya, kalau mau buy. Kalau sekarang takut untuk nge-buy ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa tunggu di bawah lagi untuk ambil posisi buy. Berapa yang ideal? Di 1785. Ini support yang cukup penting. Karena jika level 1785 itu berhasil di breakout, maka potensi harga emas akan kembali drop. Jadi itu penting banget ya, dan saya pikir memang kalau emas itu sudah saya analisa dari tahun 2013 di November sampai dengan November akhir itu cenderungan untuk turun. Nanti pergerakan balikannya itu atau akhir dari tren penurunan terjadi di akhir November atau awal Desember untuk naik. Dan itu sudah saya analisa selama mungkin 7 tahun, 8 tahun ke belakang. Saya ada chartnya, ada datanya, dan itu hasil analisa saya. Jadi kalau teman-teman mau ngambil posisi buy emas, itu sebaiknya di akhir dari November atau awal Desember, itu harga terbaik. Sampai kapan tahan? Sampai Februari. Tahan 3 bulan itu bisa naik minimal 100 poin. Minimal 100 poin dari harga terendah. Ya, bahkan lebih. Itu paling minimal. Kalau maksimal itu pernah 200 lebih 250 poin. Ya, dari Desember awal sampai dengan Februari akhir. Lebih dari situ harga emas berfluktuasi. Jadi kalau sekarang kondisi di tanggal 23 November ini ya wajar untuk harga emas terkoreksi ya. Kemarin juga saya sampaikan bahwa tapering itu akan dilakukan di November akhir, dan memang efek dari tapering adalah penguatan indeks dolar. Di mana ya emas pun akan berdampak atau terdampak juga oleh penguatan indeks dolar.
Dan kalau kita lihat momennya 23, artinya ada sekitar 7 hari lagi untuk akhir bulan ya. Artinya untuk emas ini masih berpotensi untuk cari level terendah. Mungkin level terendahnya ada di 1785. Mungkin ya. Kita lihat nanti. Untuk tahun ini. Bukan untuk tahun ini, tapi akhir dari tren penurunannya di akhir tahun 2021. Kalau untuk tahun ini ada banyak level terendahnya. Tapi di November atau Desember mungkin level 1785 menjadi penurunan paling rendah mungkin. Kita lihat nanti. Walaupun nanti di breakout kita lihat di sini juga ada di 1760 sebagai tekanan kuat juga. Tapi kita belum bisa expect ke sana karena memang secara tren pun pergerakan harga masih di atas uptrend line. Nah, jadi untuk sekarang, untuk hari ini rekomendasi saya sepakat dengan trading sentral, sell akan lebih ideal karena sekali lagi dolar masih berpotensi menguat. Dan kalau saya lihat level 1802 ini bukan support yang kuat. Ya, jadi masih ada peluang untuk level 1802 di breakout. Nah, tapi kalau teman takut untuk sell di level sekarang ya tunggu harga koreksi karena sekarang sekali lagi harga rendah ya. Teman-teman bisa pilih untuk level sell ada di 1822. Ini ya. Sekitar ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa tunggu di level itu untuk ambil posisi sell. Tapi boleh nggak saya coba untuk buy di level sekarang ya? Boleh aja. 1808 harga sekarang ini merupakan harga rendah juga mendekati level support. Ya kalau teman-teman mau ambil buy di level ini, di level sekarang, stop loss-nya harus maksimal di 1799 di bawah harga psikologis. Jadi teman-teman bisa coba untuk ambil buy di level 1708, 1705 atau 1702. Stop loss-nya sekali lagi di bawah level psikologis. 1799 udah jadi maksimal resiko untuk ambil posisi buy. Ya. Level psikologis apa maksudnya, Bos? Level psikologis itu level apa ya? 1700, 1800, 1900 itu psikologis. Jadi angka bulat ya? Iya, angka bulat, Pak. Itu level psikologis. Ya. Nah, kalau teman-teman mau coba ya ambil posisi buy, sekali lagi boleh, tapi di bawah level psikologis teman-teman pasang stop loss. Maksimal untuk emas 10 poin untuk stop loss ya. Jadi dari ambil harga sekarang 1808 stop loss 10 poin itu berapa? Sorry, Bu, siapa namanya yang belakang Bu Junita? Vera, oh iya, Bu Vera. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Baru kan? Oke, mudah-mudahan paham ya. Kalau kita ambil 1808 10 poin resiko berarti di level berapa stop loss-nya? Posisi buy. 14. Kalau saya ambil di 1808 posisi buy, stop loss 10 poin dari harga ini di level berapa? 1798. Kalau kita trading satu lot, berarti berapa resikonya? Ini penurunan 10 poin. Dikali berapa? 10 juta. Dikali ya 10 juta. Jadi $1.000 ya. 10 dikali 100. Kalau kita trading 0,1 lot, $100 ya. Kenapa? Karena satu lot itu $10. 10 kali 10 jadi 100 ya. Nah, untuk level sell sekali lagi ya, teman-teman bisa atur di atas ya. Memang yang ideal sekali lagi karena trennya cukup kuat untuk turun ya. Sell itu lebih ideal, tapi saya nggak rekomendasikan di harga sekarang teman-teman sell ini karena harga mendekati level psikologis. Mending tunggu ke atas dulu baru sell. Ya. Atau kalau teman-teman mau buy, ya buy-lah di bawah level 1802 masih bisa jadi pilihan atau yang lebih rendah lagi di 1785 untuk pilihan buy ya. Oke, gambaran harga emas hari ini akan bermain atau berfluktuasi kalau saya lihat di level 18 sampai dengan 1822. Ini pergerakan harga hari ini. Untuk pergerakan selanjutnya kita lihat level mana yang di breakout. Ya. Meletakkan garis support dan resisten itu di mana? Oke. Di situ atau enggak? Atau di Iya. Kalau saya Pak, ini sebenarnya sangat subjektif ya, tergantung siapa yang melihat pasar. Kalau saya melihatnya di harga terendah atau harga tertinggi itu artinya di shadow, bukan di body.
Di shadow, karena shadow itu merupakan historical harga tertinggi atau terendah, jadi itu bisa jadi acuan kita untuk pasang garis support dan resisten. Gitu ya. Ya. Oke teman-teman, sekarang mungkin saya buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Teman-teman dari Zoom juga mungkin bisa, kalau ada pertanyaan silakan. Untuk data hari ini sekali lagi saya ingatkan tidak ada data yang terlalu besar ya. Hanya nanti data dari Eropa dan juga Inggris yang akan dirilis nanti sore. Kalau untuk malam, Amerika Serikat itu masih tergolong medium impact dan datanya akan dirilis jam 9.45 malam untuk data Amerika Serikat. Itu ya. Cenderungan semua pair yang berhadapan dengan dolar hari ini masih terpengaruh oleh penguatan dolar. Artinya masih berpotensi untuk turun, gitu ya. Terus, ya. Itu kan yang isu Brexit gimana? Saya nggak melihat isu Brexit itu muncul di tahun ini. Ada. Tapi yang paling kental itu isu dari Amerika Serikat tapering ya, itu yang paling kental. Apa namanya isu Inggris keluar dari ini Eropa. Itu sudah lama banget. Udah berapa tahun yang lalu itu Pak. Dan itu iya, itu udah ada beberapa tahun yang lalu dan sekarang itu bukan isu lagi. Kalau untuk sekarang, dan itu tidak akan mempengaruhi fundamental Inggris secara garis besar. Sekarang lebih ke tapering ya. Perbaikan ekonomi akibat pandemi itu yang paling penting sih dari setiap negara. Gitu. Untuk teman-teman Spartan mungkin ada pertanyaan? Nah, saya tanya sekarang, untuk peluang trading dari 5 pair tadi, yang mana yang paling bagus peluangnya kita transaksikan hari ini? Mas, Fitri, Mas, ambil posisi apa? Posisi sell. Baik, sell di berapa? Di harga sekarang atau tunggu di atas lagi? Di sekarang boleh. Oke, masih kuat untuk down ya. Oke, jadi ikut trading sentral, potensi turun. Take profit di berapa? Maksimal di situ ya. Oke. Sip. Untuk Pak Bay juga. Oh, Bay Mas. Bay Mas. Berarti tadi Bu Fitri sell, ini Bay ya. Bay di level berapa? Ya, di harga sekarang di atas 1.800 Bay ya. Oke. Baik, untuk posisi Bay sekali lagi saya ingatkan untuk stop loss di bawah level psikologis ya. Oke, untuk ini tim siapa ya? Sorry. Bu Bibit mana Bu Bibit? Bu Junita. Ambil posisi apa? Sorry, bukan ambil posisi apa. Melihat peluang apa hari ini yang paling besar? Peluangnya kita tradingkan. Sterling masih sell. Oke. Sterling masih sell ya, karena penguatan dolar. Mas Yogi? Sterling, buy atau sell? Sell juga. Hati-hati ya, Sterling yang punya posisi buy. Karena banyak yang analisa sell. Saya juga sama, ini kayaknya bakal turun lagi nih. Mungkin untuk Garuda? Kenapa? Kalau sekarang masih kuat, sekarang masih terkonsolidasi di level ini. Mungkin setelah data jam apa tadi ya? Jam 2 ya, data jam 2 sama jam setengah 4 itu ada data dari Sterling. Mungkin data itu akan mempengaruhi pergerakan harga Sterling. Kalau datanya jelek ya artinya turun lagi. Tapi kalau datanya bagus ada potensi untuk harga koreksi positif. Koreksi positif bukan tren naik. Ya. Secara tren pergerakan kalau saya lihat masih akan tertahan di bawah level ini. 17.50-an. 135.54. Masih. Kenapa? 335. Ya, masih tertahan di level bawah itu. Di bawah level itu. Iya. Untuk target penurunan ke 1.3350. Itu harga terendah di tanggal 7 November. Itu ya. Sorry, untuk Garuda, peluang apa hari ini? Mas, buy atau sell? Sell juga. Di harga berapa? 18.08 udah bisa buy ya. Di harga sekarang tuh artinya. Sekarang di 18.09. Oke. Oke ya, untuk Mas, teman-teman bisa ambil analisa dan nanti tetap harus dipasang manajemen resiko ya. Untuk dari teman-teman yang udah hadir di Zoom, saya sapa dulu nih. Ya, selamat pagi Oma Trisnawati, kemudian ada juga Syaina, Pak Darli, Pak Charlie, ada Pak David, kemudian ada Bu Merin dan Pak Komarul Bay.
Selamat pagi semuanya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan. Selamat pagi, Pak. Atau ingin ada yang disampaikan, teman-teman dari Zoom, silakan. Selamat pagi, Pak. Oke, cukup ya? Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Aman. Aman ya? Oke. Oke, teman-teman ya. Untuk analisa pagi hari ini saya akhiri ya. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Kita ketemu besok untuk analisa market selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Thank you. Selamat pagi. Thank you, Coach. Yes, sir.